Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Ya, akhirnya waktu yang dinanti-nanti oleh teman-teman tiba juga, yaitu saatnya pelaksanaan tes P3K tahap yang kedua. Nah, untuk hari ini tanggal 7 Desember, ini adalah hari pertama pelaksanaan tes tahap 2 dan sebagian teman-teman sudah ada yang mengikuti di hari ini ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan untuk tanggal 8, 9, dan juga tanggal 10. Nah, ini tadi saya sudah mencoba untuk mencari berbagai informasi tentang materi apa saja yang keluar di tes hari pertama ini. Sudah saya tuliskan semua di sini. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apakah soalnya nanti akan sama dengan tes yang di hari pertama ini. Ya, kita sama-sama tidak tahu ya teman-teman ya. Jadi bisa sama, bisa juga berbeda. Tapi tetap saya tuliskan di sini supaya teman-teman ada gambaran untuk mempersiapkan diri besok. Karena ini masih ada waktu untuk teman-teman mempersiapkan diri lagi. Jadi secara umum dari informasi yang saya peroleh, itu yang hari pertama ini tadi soal-soalnya itu tidak jauh berbeda dari soal-soal di tahap yang pertama. Jadi masih di seputar materi-materi kelas 4, 5 dan juga tentang teori-teori belajar, teknik penilaian dan sebagainya. Nah, untuk lebih lengkapnya sudah saya tuliskan, teman-teman bisa menyimak. Jadi yang pertama itu ada teori belajar, meliputi teori Maslow, Ausubel, Piaget, kemudian kerucut Edgar Dale dan sebagainya. Jadi tadi ada yang mengatakan ada yang mendapatkan teori kognitif Piaget dan ada juga yang mendapatkan teori Ausubel. Jadi berbeda-beda ya. Nah, secara umum sudah saya tuliskan di sini semua. Jadi ada yang mendapatkan teori Maslow, ada yang mendapatkan Ausubel, ada yang Piaget dan sebagainya. Dan yang kedua, masih hampir sama dengan yang tahap pertama, model pembelajaran masih keluar lagi di hari pertama ini, meliputi discovery, PBL, inquiry. Nah, teman-teman harus paham langkah-langkahnya ya. Dan yang ketiga, tentang Pancasila, yaitu tentang nilai Pancasila dan juga makna simbol-simbolnya, dan juga sikap-sikap pencerminan dari tiap-tiap silanya. Kemudian berikutnya bentuk kerjasama ASEAN. Kemudian makna pembukaan UUD 45 meliputi alinea 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini teman-teman harus sudah hafal di luar kepala ya ini ya, karena UUD 45 ini di tahap 1 kemarin juga banyak yang mendapatkan soal ini. Kemudian berikutnya tugas lembaga negara meliputi yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kemudian warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Lalu rumah adat, pakaian adat, dan juga lagu daerah. Selanjutnya, yaitu ada yang mendapat soal tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini luas sekali, meliputi pertempuran di Surabaya, pertempuran di Semarang, dan di kota-kota lainnya ya. Nanti silakan teman-teman cari dan kemudian silakan dipelajari. Kemudian metamorfosis, ini di tahap 1 juga keluar. Nah, di tahap 2 ini ternyata ada juga yang mendapatkan soal ini lagi. Jadi, teman-teman silahkan dipahami metamorfosis, baik itu metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna. Semua tolong dipahami lagi. Ini ada fungsi jantung. Lalu tentang sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Itu yang ditanyakan tadi adalah fungsi dari salah satu organnya gitu. Jadi bisa saja nanti teman-teman mendapatkan sistem pencernaan, bisa jadi yang keluar tentang fungsi organ usus halus misalnya, atau lambung dan sebagainya. Intinya teman-teman harus tahu organ-organ apa saja yang ada di sistem pernafasan dan juga di sistem pencernaan. Plus fungsinya teman-teman harus tahu. Kemudian berikutnya ada hukum Newton, lalu gaya, kemudian siklus air. Siklus air ini tidak sulit ya materinya, jadi jangan sampai teman-teman melewatkan atau salah menjawab di soal yang berkaitan dengan siklus air. Ya, teman-teman harus pahami prosesnya, kemudian istilah-istilahnya ada kondensasi, dan transpirasi, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya materi tentang energi kinestetik, potensial, dan
mekanik. Berikutnya, ini juga sama dengan tes tahap 1 kemarin, ternyata muncul lagi di tes hari pertama ini, yaitu tentang teks prosedural atau mengurutkan. Jadi diberikan beberapa langkah, acak gitu ya, dan teman-teman mengurutkan sesuai dengan prosedur kerjanya. Kalau kemarin banyak yang mendapatkan cara memasak rendang gitu ya. Nah, itu contoh teks prosedural. Jadi teks urutan langkah-langkah kerja. Itu. Kemudian kalimat efektif. Ini di beberapa video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas. Kemudian jenis paragraf ini juga sudah pernah saya bahas. Ada paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi. Itu teman-teman perhatikan ya, karena dari tahap 1 kemarin soal ini juga muncul tentang jenis-jenis paragraf. Ternyata di tes tahap kedua hari pertama ini juga ada yang mendapatkan soal jenis paragraf lagi. Jadi siapa tahu besok teman-teman mendapatkan soal ini, teman-teman sudah siap ya. Di video saya sebelumnya sudah ada. Kemudian mencari ide pokok, lalu menarik simpulan. Nah, untuk mencari ide pokok dan menarik simpulan ini teman-teman harus selain ketepatan juga perlu kecepatan membaca ya, karena paragrafnya biasanya panjang. Kemudian ada kata serapan dan penulisannya, lalu poebi. Ini meliputi penulisan huruf kapital, penulisan tanda baca dan sebagainya. Kemudian tadi ada yang mendapatkan jaring-jaring kubus, lalu persamaan dan pertidaksamaan, dan juga penulisan daftar pustaka. Kemudian ada yang mendapatkan soal tentang ZEE Indonesia, lalu teknik penilaian, tugas dan wewenang MKMA, dan juga ada yang mendapatkan soal tentang amandemen UUD. Jadi kalau dilihat ya teman-teman, ini tadi dari awal sampai akhir, ini sebenarnya materinya tidak jauh berbeda dari yang tahap 1 beberapa bulan yang lalu. Jadi teman-teman ayo dikuatkan lagi belajarnya, mumpung masih ada waktu sehari 2 hari lumayan ya. Nah, untuk materi-materi ini sebagian besar sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa buka-buka lagi. Link-linknya ada 29 video kalau tidak salah. Itu sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Nanti silahkan teman-teman yang ingin menyimak kembali bisa mengklik pilihan videonya, ada 29. Atau teman-teman yang baru subscribe channel ini bisa silahkan menyimak, ada 29 video. Nah, jangan lupa juga nyalakan lonceng, karena mungkin nanti malam saya akan upload tentang soal-soal yang berkaitan dengan FR ini ya, latihan soal yang berhubungan dengan FR ini. Ini sedang proses editing. Jika nanti malam selesai, langsung saya upload nanti malam. Semoga video-video nanti ataupun yang sudah saya upload bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya doakan setulus hati, semoga teman-teman kerja kerasnya selama ini, belajarnya selama ini membuahkan hasil, besok dimudahkan dalam mengerjakan tes, dan teman-teman bisa mendapatkan skor tertinggi, lulus, dan menempati formasi. Sampai jumpa di video pembahasan saya yang insya Allah akan saya upload nanti malam. Terima kasih teman-teman.